Cover terhadap losses arising from physical damage, fire, flood, extraneous sources, dan lain-lain, termasuk spesialis of insurance such as fire, homeowners, engineering, MB, electrical equipment, termasuk ya ke dalam property. Yang di-exclude itu apa aja? Transportation, ship, aircraft, motor vehicle. Jadi hanya bukan bangunan saja, bisa juga uang, invisible asset, business interruption, itu dilihat dari aspek keuangannya. Termasuk dia di dalamnya itu ada uang prestasi, legal expense ya. Itu disebut pecuniary loss insurance yang terkait sama propertinya. Biasanya fire plus BI, engineering risk, contractor risk masuk di sini. Ada juga theft property, tapi harus memenuhi unsur violence entry and exit ya. Goods in transit dan money insurance bisa juga termasuk goods in transit dan money insurance juga kadang ada sublimit ya. Nah, kita harus melihat aspek-aspek apa aja yang kita pertimbangkan ketika kita men-set up retensi kita ya. Yang harus kita perhatikan adalah pertama, possibility of any or more risk being involved in loss greater than they are prepared or able to withstand ya. Jadi akumulasi harus kita perhatikan. Klasifikasi risiko kita harus lihat small, medium kah. Persepsi terhadap risiko itu beda-beda, underwriter beda-beda melihatnya. Underwriter perlu menetapkan risiko any one risk ya. Table of limitnya harus ada. Yang melebihi referensi perlu reasuransi jelas. Engineering, long term period, itu kita harus hati-hati. Portfolio sering unbalance ya. Unbalance itu artinya banyakkan yang high risk-nya daripada yang good risk-nya, atau yang medium risk-nya. TSI besar tapi jarang penutupan, itu nggak bagus ya, karena kita sekali kejadian untuk recovery-nya nggak berat sekali. Exposure kepada perubahan teknologi yang merubah material, metode construction, prototype design, new dimension, ini kita harus perhatikan juga. Exposure terhadap bencana alam luar biasa juga kita harus lihat hati-hati. Nah, kalau di engineering itu apa aja yang harus kita perhatikan? Yang pertama itu, yang pasti kalau engineering itu CHR, YR itu kan long term period ya, bisa 4 tahun, 5 tahun, bahkan kadang ada beberapa yang lebih. Sekarang modelnya maintenance periodnya juga panjang gitu ya, itu harus menjadi perhatian untuk di program reasuransinya. Portfolio sering unbalance, jadi dia kalau di engineering itu malahan lebih ke arah spesialis ya, bukan law of big number lagi sekarang. Karena engineering itu harus benar-benar di underwrite satu persatu, one by one ya. It's of risk-nya itu harus benar-benar dilihat. Exposure pada ini sama, perubahan teknologi itu penting kita ketahui terhadap bencana alam, karena dan juga engineering ini majority non-renewable business ya. Kadang tahun ini lagi banyak pembangunan, tahun besoknya sedikit gitu. TSI bisa tinggi sekali, bisa rendah sekali. Misalnya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung gitu kan, TSI-nya tinggi sekali, ekstrim ya, dan panjang gitu periodenya. Tidak cocok dengan model clean cut system ya, dia modelnya harus run off. Kalau ada tambahan cover liability, maka disesikan dengan proporsi yang sama. Akumulasi bisa terjadi pada risiko pada saat co-insurance. IML ya, IML tadi saya ambil contoh tadi yang di Dufan ya. Target risk-nya apa? Kita harus lihat itu adalah sebagai
dasar kita menentukan kapasitas dari sebuah risiko. Kalau ada IML error, IML dibuat lebih kecil dari TSI dengan tujuan supaya actual loss tidak melebihi retensi. Ya. Underwriting feature proporsional. Kita harus perhatikan di treaty proporsional itu untuk properti, kita harus perhatikan exclusion-nya ya. Apakah exclude pasar risk biasanya itu di-exclude. Textile apakah boleh di-accept atau enggak ya. Harus dipisahkan antara simple risk, commercial risk, industrial risk, itu harus dipisahkan by kategori. Kita harus lihat perluasan periode tambahan ya, supaya kita bisa lihat hazardous dan non-hazardous risk-nya, understanding, experience, dan competence underwriter. Kita harus lihat juga apakah kemampuan underwriting dari underwriter-nya bagaimana, retensinya gimana, sudah sesuai regulasi kah, atau terlalu kecil kah, terlalu besar kah, seperti apa. Hubungan retensi dan limit treaty-nya kita lihat udah balance atau tidak gitu ya. Territorial scope-nya mencakup, apakah mencakup US Kanada kah, atau overseas kah gitu ya. Untuk membuat treaty property itu sama seperti treaty-treaty lainnya. Asuradur mengirimkan API, include loss, commission tax, cadangan, portfolio transfer jika ada. Filosofi dan perilaku perusahaan, apakah akan agresif, mencari market share, gross premiumnya berapa, atau dia moderate, mau melihat market share-nya gimana, resultnya gimana, apakah dia akan konservatif, dia lebih fokus kepada underwriting result kalau konservatif ya. Pengalaman bisnis perusahaan asuransi tersebut dalam menutup COB tertentu itu penting juga ya. Lalu program reasuransi yang dibutuhkan udah jelas, apakah mau pakai proporsional, apa cukup fakultatif saja biasa. Kesesuaian COB properti dan treaty ya, short tail, waktu settlement klaim lebih cepat, klaim besar lebih kompleks. Nah, itu untuk properti.